landasannya adalah kasih. Tuhan datang dan menderita untuk selamatkan mereka yang cemar. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang. Manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Selamat dan semangat pagi bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita akan memulai berbagai aktivitas di pagi hari ini, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh. Kita mempersiapkan hati, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami akan melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelum kami mulai semuanya Tuhan, kami rindu untuk lebih dulu membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar dapat dimengerti dan dapat kami lakukan di tengah kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ulangan 6 ayat 7 firman Tuhan bagi kita. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara yang terkasih, saat menjadi orang tua, biasanya disitulah kita baru mau mengerti apa artinya mengajarkan dan menasihatkan sesuatu yang baik berulang-ulang tanpa henti dan tanpa lelah. Misalnya, pengajaran yang baik kepada anak-anak kita. Untuk mengajarkan sesuatu yang baik baginya, kita tidak cukup hanya satu kali saja menyampaikannya, atau kita juga tidak cukup hanya satu kali saja melakukannya. Agar anak dapat tahu, mengingat dan melakukan lagi dengan benar, tentu kita butuh terus mengajarkannya. Karena kita tahu bahwa setiap proses belajar itu tidak ada yang instan. Bahkan sebagai orang tua, kita juga harus siap menjadi contoh langsung, supaya pesan yang kita mau beritahukan dapat dipahami dan akhirnya menjadi satu kebiasaan yang baik buat anak-anak kita. Dan semua itu akan dengan rela hati kita lakukan jika kita telah lebih dulu tahu bahwa apa yang diajarkan bagi mereka adalah kebaikan dan kita juga telah merasakan manfaatnya. Oleh sebab itu dalam membentuk iman yang teguh agar mereka mengerti, agar juga dapat menjalankannya, memang dibutuhkan kemauan untuk belajar, kemauan untuk bertekun, pengorbanan diri, dan mau mengulang kembali. Bagian yang kita baca ini juga adalah merupakan proses Allah mendidik bangsanya. Ini merupakan perintah Tuhan kepada Israel yang disampaikan melalui Musa berulang-ulang, agar bangsa Israel dapat terus mengingat dan tidak melupakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang esa. Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan hanya Dialah yang patut disembah. Perintah ini bertujuan agar kapanpun dan dimanapun bangsa Israel itu tetap dapat hidup taat dan setia di dalam iman selayaknya bangsa pilihan Tuhan yang tidak akan kehilangan identitas dan tidak akan melupakan panggilannya. Pengajaran ini harus melekat bagi setiap mereka dan masing-masing bertanggung jawab untuk mengajarkannya kepada anak cucu dari generasi ke generasi. Suatu materi pembelajaran tentu tidak dapat otomatis kita mengerti, kita ingat, tanpa terus-menerus diperlihatkan, diperdengarkan, dan latihan untuk melakukannya. Sehingga firman Tuhan juga mengatakan kepada kita hari ini bahwa penanaman iman harus diajarkan berulang-ulang, membicarakannya terus, kapanpun, dimanapun. Makanya tadi di dalam kitab Ulangan yang kita baca, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun,
Artinya semua waktu, tempat, dan kesempatan adalah untuk mengajarkan tentang firman Tuhan. Memang harus ada perjuangannya, harus ada kerja ekstra, memberi effort atau upaya lebih untuk mengajarkannya bagi anak-anak kita. Terlebih tentang pengenalan akan Tuhan, agar apa yang telah diajarkan dapat mereka pahami dan mereka pakai seumur hidup. Apalagi anak-anak adalah generasi penerus di tengah keluarga, gereja, bangsa yang akan menentukan kemana arah perjalanan berikutnya. Kita perlu menjadikan pengajaran iman itu satu hal yang utama dan terutama sebagai dasar dari setiap nilai pengajaran lainnya di dalam hidup. Karena firman Tuhan juga mengatakan, takut akan Tuhanlah permulaan pengetahuan. Terlebih perlu disadari bahwa banyaknya tantangan di zaman ini. Generasi yang takut akan Tuhan itu bisa habis karena godaan penyakit sosial, judi, narkoba, seks bebas, LGBT, perkawinan dengan agama lain, dan banyak lagi. Tentu kan kita tidak mau kehilangan anak-anak Tuhan dari antara kita. Nah, karena itu benteng yang kuat yang harus mulai dibangun dari sekarang ada dalam hati dan pikiran yang berpengertian akan firman Tuhan. Jadikan itu suatu pengajaran yang harus berulang-ulang kita sampaikan, kita ajarkan, dan kita contohkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Agar tidak sekalipun anak-anak kita, atau bahkan kita sendiri juga, melupakan karya kasih dan keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kita. Kami akan tutup dengan mengatakan, raih cita-cita tinggi menjulang. Tetaplah fokus agar tidak nyasar. Didiklah ilmu dan iman berulang-ulang. Takut akan Tuhanlah yang menjadi dasar. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita bersyafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah kami hidup layaknya umat-Mu Tuhan, yang tetap menjalankan dasar iman dan dimampukan juga untuk mengajarkan kepada setiap generasi ke generasi. Karena iman adalah dasar kehidupan dan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami juga boleh terus berpegang pada ketekunan dan kesetiaan. Kami pun mau bersyafaat untuk mendoakan seluruh orang tua kami, Saitun, dimanapun berada. Tuhan, Engkau yang memberikan bagi orang tua kami, Saitun, kesehatan, sukacita, bertambah hikmat dan iman di dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarpun usia tidak lagi muda, tapi biarlah semangat juga untuk melakukan firman-Mu tetap tumbuh di dalam hati orang tua kami, Saitun, agar kami sebagai anak dan cucu juga dapat meneladani hal-hal baik dari orang tua kami, Saitun. Begitu juga Tuhan, kami mengingat tim kerja klasis, khususnya di klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan, Kaulah yang tetap memberikan semangat untuk dapat bersama-sama melayani, bertambah terus sukacita, hikmat, kesehatan, dan kesehatian, agar dalam menjalani kehidupan dan melakukan pelayanan, tim kerja klasis dapat mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik, menerima dan menjadi berkat. Begitupun kami semua yang pada hari ini akan melanjutkan aktivitas kami yang telah mendengar firman-Mu, Tuhan, Kau berkati, agar setiap apa yang kami boleh kerjakan, kami merasakan berkat-berkat-Mu tercurah menjadi penuntun bagi kami untuk melakukan apa yang Kau mau di dalam hidup dan pekerjaan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami rindu untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Maka dari itu mari bersama-sama kita menutup doa ini. Dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita ucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.